Selamat pagi semuanya, saya Hasih Haringrum bersama dengan Saya Naila Vivi Damayanti dan saya Rohmani Mayasari. kami di sini ingin mempresentasikan materi tentang limbah B3. Presentasi kali ini diharapkan bisa memberikan teman-teman pengetahuan dan pemahaman lebih dalam terkait apa itu limbah B3. Apa itu limbah B3? Limbah B3 adalah sisa material yang mempunyai sifat atau konsentrasi dan jumlah yang dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan dapat menyebabkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Limbah B3 berdasarkan bahayanya. Kategori 1. Limbah B3 terdapat akut dan langsung terhadap manusia dipastikan dapat berdampak negatif terhadap lingkungan hidup seperti asam, basa, garam, kimia B3 dan lainnya. Kategori 2. Limbah B3 yang memiliki efek tunda dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, memiliki oksisitas subklinis atau kronis seperti aki bekas, karbon aktif bebas, liter bekas, dan lain-lain. Sumber limbah B3. Sumber limbah B3 terdapat berasal dari kegiatan-kegiatan seperti berikut: kegiatan domestik, sisa pemakaian, kadaluarsa, kegiatan industri dan jasa, barang offset, tumpahan atau bocoran. Limbah B3 dibagi menjadi 4. 1. Limbah industri merupakan sampah yang berasal dari kegiatan produksi industri. Sampah ini bermacam sejenisnya. Contohnya, sampah plastik, sisa pakaian, dan sampah produksi lainnya. 2. Limbah domestik merupakan sampah atau sisa dari berbagai kegiatan manusia, bisa berasal dari rumah tangga, sekolah, maupun perkantoran. Contohnya, air bekas cucian piring, air bekas cucian baju, botol plastik, kaleng, dan lain-lain. 3. Limbah radioaktif merupakan zat radioaktif yang sudah tidak lagi digunakan dan tidak dapat dimanfaatkan kembali. Contohnya, sisa pembakaran ulang bahan bakar, sisa uranium, dan lain-lain. 4. Limbah non-B3 merupakan limbah suatu usaha atau kegiatan yang berupa sisa buangan yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi atau kategori limbah bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, sisa sayuran, buahan, dan daun gugur. Identifikasi bahan kimia berbahaya seperti berikut. Klasifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun, yaitu sodium hidroksida yang bersifat korosif, limbah yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit atau mengkorosikan baja. Limbah B3 semakin lama semakin bertambah jumlahnya, padahal limbah B3 merupakan limbah bahan berbahaya dan beracun. Bayangkan apabila limbah B3 dengan karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif ada di sekitar kita dan tidak dikelola dengan benar, betapa mengerikan bagi masyarakat. Contoh limbah B3. 1. Baterai bekas. 2. Lampu TL dan bohlam. 3. Aki bekas. 4. Oli bekas. Baterai bekas memiliki caranya sendiri untuk disisihkan ketika tak lagi digunakan atau sebaiknya dibuang secara terpisah. Baterai bekas mengandung berbagai unsur kimia berbahaya, di antaranya mulai dari unsur zinc, karbon, campuran MnO2 atau mangan dioksida, serbuk karbon, dan NH4Cl atau amonium klorida. Mangan dalam jumlah yang besar sendiri dapat menyebabkan keracunan dan kerusakan saraf pada manusia. Hal ini sekaligus menyebabkan terjadinya halusinasi, Parkinson, emboli paru-paru, dan bronkitis. Lampu TL dan bohlam. Seringkali kita masih membuang lampu yang tak lagi terpakai
secara langsung, baiknya pisahkan dahulu limbah lampu dari sampah jenis lain, sebab lampu pendar dengan kandungan merkuri dan nikel memiliki kandungan yang sangat berbahaya bagi metabolisme tubuh manusia. Pada setiap lampu pendar terdapat 5 mg merkuri yang kemudian berbentuk uap atau bubuk. Uap merkuri atau disebut juga sebagai neurotoksin merupakan racun yang sangat berbahaya dan mampu mengakibatkan berbagai gangguan yang cukup fatal pada ginjal dan otak manusia. Aki bekas juga termasuk ke dalam limbah B3 yang kemudian harus dilakukan pengolahan secara khusus dulu sebelum dibuang, karena menurut data Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Australia, AID, debu timbal yang terkandung di dalamnya mampu mengakibatkan pencemaran fatal bagi lingkungan, apalagi air aki bekas termasuk ke dalam limbah B3 sebab bersifat korosif. Air aki bekas juga dapat menyebabkan dampak negatif lain, yaitu kehancuran pada benda lainnya. Selain itu, efek berbahaya aki bekas bagi manusia secara medis mampu mengakibatkan berbagai kerusakan pada mata, kulit, sistem pernapasan, dan banyak lagi. Oli bekas. Oli memiliki kandungan logam berat yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Secara medis, materi pada logam berat ini kemudian dapat menyebabkan berbagai kerusakan pada area saraf, ginjal, saraf, serta penyakit berbahaya lain seperti kanker. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.